Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Pemirsa, Bareskrim Polri menemukan 4 dugaan tindak pidana baru terkait pengelolaan Pondok Pesantren Al Zaitun yang terletak di Indramayu, Jawa Barat. Dit-TP Deksus Bareskrim Polri menemukan dugaan tindak pidana penggelapan, dugaan korupsi dana BOS hingga penyalahgunaan dalam mengelola zakat oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Bareskrim Polri terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak dalam menyelidiki serangkaian dugaan tindak pidana yang melibatkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Saat ini penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri telah berkoordinasi dengan melakukan analisa mendalam bersama Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan PPATK dan Ahli Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU. Hasilnya, Bareskrim Polri menemukan adanya 4 dugaan tindak pidana baru dalam pengelolaan Pondok Pesantren Al Zaitun. 4 dugaan tindak pidana itu antara lain indikasi tindak pidana penggelapan, tindak pidana korupsi dana BOS hingga penyalahgunaan dalam pengelolaan zakat oleh Panji Gumilang. Penyidik Dit-TP Deksus Bareskrim Polri telah memeriksa 3 orang saksi yang mengetahui proses penyaluran dana tersebut. Perkembangan kegiatan penyelidikan Saudara PG dari Direktorat Tindak Pidana Eksus telah melakukan beberapa langkah. Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri terus melakukan koordinasi dan analisa mendalam dengan tim analisis dari PPATK dan ahli TPPU terhadap dugaan penyalahgunaan aliran transaksi keuangan di Ponpes Al Zaitun oleh Saudara PG. Dari hasil koordinasi dan analisa transaksi tersebut didapat dugaan penyalahgunaan yang berindikasi tindak pidana terkait yayasan, tindak pidana penggelapan, tindak pidana korupsi dana BOS, hingga tindak pidana terkait penyalahgunaan dalam pengelolaan zakat oleh Saudara PG. Selanjutnya juga telah melakukan interview terhadap 3 orang saksi yang mengetahui proses penyaluran dana-dana tersebut. Untuk dugaan penyalahgunaan dana BOS dan zakat juga telah dilakukan koordinasi kepada 3 orang pejabat yang berkompeten di jajaran Kementerian Agama dan instansi terkait lainnya. Sebelumnya, Senin lalu, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang kembali dilaporkan ke kepolisian. Laporan tersebut terkait pengelolaan dan pendistribusian zakat dan infak. Laporan ini dilayangkan oleh Forum Indramayu Menggugat atau FIM. FIM menilai Al Zaitun melanggar aturan tentang pengelolaan dan pendistribusian zakat dan infak, dan ini telah lama terjadi. FIM juga menilai pengelolaan zakat dan infak di Al Zaitun termasuk illegal fundraising. Selain itu, diduga pengambilan infak tersebut tidak hanya dilakukan di Indramayu, namun dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia. Soal infak dan zakat itu sudah ada pengurusannya, ada kewenangannya, dan itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Itu adalah Basnas. Jadi kalau selain dari pihak Basnas atau yang tidak mendapatkan izin dari Kementerian dan Basnas, ya itu adalah illegal fundraising. Itu menurut FIM. Pengambilan infaknya dari siapa? Wah, pengambilan infaknya dari umat. Yang ada di lingkungan? Bisa jadi dari Indramayu, bisa jadi dari Indonesia. Sementara itu hingga kini Bareskrim Polri masih terus melakukan pendalaman. Meski berkas perkara kasus dugaan penistaan agama telah naik ke tingkat penyidikan, kepolisian belum kunjung mengumumkan tersangka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan tahapan penyidikan sampai saat ini sedang berjalan. Menurutnya, proses penyidikan membutuhkan kelengkapan alat bukti sesuai yang diatur oleh KUHP. Ini kan bukan bicara masalah lama atau lambat, tapi melengkapi alat bukti untuk kepentingan pemberkasan sehingga kasusnya tersebut bisa dinyatakan lengkap. Itu kan
butuh kecermatan, bukan masalah kecepatan. Tapi yang jelas semuanya berjalan. Artinya ada kurang bukti alat Ya, bukti, Pak? bukan ada kekurangan. Kita harus melengkapi. Melengkapi itu kan ada beberapa pasal yang tadi disampaikan, ada penistaan, ada penggelapan, ada kasus yayasan dan sebagainya. Kapolri juga membantah lambannya penanganan perkara yang menyeret Panji Gumilang. Menurut Kapolri, proses penyidikan harus membutuhkan kecermatan. Jika semua sudah memenuhi syarat, proses penyidikan Panji Gumilang akan disampaikan ke publik. Tim TV One mengabarkan. Bareskrim Polri menemukan dugaan tindak pidana penggelapan, dugaan korupsi dana BOS hingga penyalahgunaan dalam mengelola zakat oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Sebelumnya Forum Indramayu menggugat juga melaporkan Panji Gumilang ke kepolisian terkait pengelolaan dan pendistribusian zakat dan infak. Untuk membahas hal ini, kita akan berbincang langsung bersama dengan Dirjen Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Muhibudin, kemudian Koordinator Forum Indramayu menggugat, Carkaya dan pakar hukum pidana Prof. Hipnu Nugroho. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang. Ya, selamat petang. Saya mungkin mulai dulu ke Pak Carkaya terlebih dahulu ya. Ini kan Pak Carkaya dan tim yang melaporkan ke kepolisian ya terkait dengan adanya dugaan korupsi dana BOS dan zakat yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang. Ini dasar pelaporannya apa? Bukti yang menguatkan itu apa saja? Betul, Mbak. Kami PIM kemudian mengadukan yang disebut tadi Panji Gumilang terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yang di dalamnya itu ada pengelolaan infak dan sodako juga. Kami menduga di situ ada tindak pidana di dalamnya, baik pengumpulan maupun pendistribusiannya yang diatur pada pasal 37, 38, 39, 40, dan 41. Terkait petunjuk-petunjuk dari tindak pidana itu, kami sudah serahkan ke penyidik Polres Indramayu. Dan begitu juga siapa-siapa yang kami anggap mengetahui itu untuk didorong menjadi saksi, dan kemudian 3 saksi juga sudah disampaikan oleh Mabes Polri untuk diperiksa dan sudah diperiksa. Mungkin hanya itu dulu, terima kasih. Oke, Pak Muhibudin dari Kemenak sebagai regulator, sebenarnya bagaimana aturan yang mengatur mengenai hal ini, Pak? Apakah setiap ponpes ini diperbolehkan menerima zakat dan juga wakaf? Ya, pada prinsipnya di Undang-Undang 23 2011 bagaimana yang disampaikan oleh Pak Carkaya tadi, memang diatur secara rigid bahwa pemerintah dalam hal ini yang diberikan wewenang untuk mengelola zakat itu adalah Basnas. Namun ada pasal yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat membantu Basnas dalam pengelolaan itu, tetapi di pasal 18 itu wajib harus mendapatkan izin dari Kementerian Agama, begitu. Di samping itu bahwa tadi di pasal-pasal yang disampaikan oleh Pak Carkaya tadi, apabila tidak comply terhadap aturan ini, dan undang-undang ini juga sudah dikuatkan lagi di PP 14 tahun 2014 ya, di pasal 57 bahwa setiap pengelola masyarakat ataupun kelompok masyarakat yang mengelola zakat ini wajib untuk mendapatkan izin, yang apabila tidak melakukan pengurusan izin itu atau mengelola zakat tanpa izin, maka ada pasal yang cukup jelas ya akan dikenakan tindakan sanksi, yakni sanksi pidana, dan ini di pasal 42 itu dianggap sebagai sebuah kejahatan, begitu. Oke, tadi kan Pak Muh menyampaikan bahwa Kementerian Agama ini memiliki kewenangan seutuhnya untuk pengeluaran proses perizinan itu ya Pak ya. Nah, apakah selama ini Pondok Pesantren Al Zaitun ini menjadi salah satu pondok pesantren yang memang diperbolehkan untuk menerima zakat? Masuk list nggak? Ya, sepanjang dia memiliki izin ya, lembaga masyarakat ya, manapun, kalau memang dia memiliki izin maka dia berwenang. Tapi dalam konteks pondok ini memiliki izin nggak Pak? Kalau dari Kementerian Agama melihatnya?
kami sudah cek karena kami di subdit akreditasi dan audit lembaga zakat ya. Ini sudah kami cek di perizinan kami di subdit 1 juga tidak ada izin, dan kami juga sudah melakukan konfirmasi ya, kalau levelnya itu memang kabupaten kota, memang izinnya itu cukup di Kanwil gitu, meskipun rekomendasinya dari Basnas Pusat, dan itu juga tidak ada izinnya begitu, Pak Gini. Oke, artinya yang dilaporkan oleh Forum Indramayu Menggugat ini kembali ke Pak Carkaya, ini juga semakin kuat buktinya begitu Pak, dengan adanya dugaan-dugaan termasuk salah satu substansinya mengenai zakat dan juga wakaf, Pak Carkaya. Semakin kuat dan semakin membuka tabir selama ini, Pak. Cuman juga ini kan kritik buat kita bersama ya, yang namanya undang-undang itu kan disusun dengan duit negara. Miliaran dari mulai rencana pembuatan undang-undang atau RUU. Kemudian setelah jadi undang-undangnya itu dibuat perangkat, di mana juga Basnas perangkat ini dari pusat sampai daerah itu digaji oleh uang negara gitu kan. Artinya ya segera kemudian bergerak menginventarisir agar juga umat juga bisa terselamatkan dengan praktek-praktek tadi, pengumpulan yang ilegal, kemudian dikhawatirkan juga didistribusikan dengan ilegal untuk kepentingan pribadi, bahkan juga bisa merongrong KRI dengan uang itu gitu kan, uang-uang zakat, fitrah dan sodako itu gitu kan, kita khawatirkan tuh. Oke, Pak Carkaya, tadi ada mungkin pertanyaan yang belum terjawab ya. Kalau tadi kan Pak Mu menyampaikan bahwa ini sebetulnya Pondok Pesantren Al Zaitun itu tidak memiliki izin ya Pak ya untuk menerima zakat. Tapi kalau dari Forum Indramayu Menggugat, ini bukti-bukti apa saja sih Pak sejauh ini yang bisa menguatkan dasar pelaporan dari teman-teman semuanya berkaitan dengan dana bos dan zakat ini? Analoginya begini Mbak, jangan sampai kita terjebak pada sesuatu yang salah tafsir gitu kan. Seperti kita menemukan mayat manusia yang diduga pembunuhan, terjadi pembunuhan. Apakah kita harus mengetahui kejadian pembunuhannya? Kita sebagai warga negara yang baik itu melaporkan kejadian pembunuhannya itu, kemudian kita memberikan petunjuk kepada penyidik agar kemudian penyidik itu juga mendalami siapa-siapa saja yang kemudian yang diduga terlibat, petunjuk saksi, petunjuk bukti. Artinya kita kan kemudian menyampaikan nih ke penyidik arah-arah bagaimana nih, siapa yang perlu diperiksa menjadi saksi, siapa yang kemudian memperkuat data itu agar kemudian kejahatan itu terbuka. Nah sebenarnya ini kepedulian rakyat bagaimana mendorong penegak hukum bisa menegakkan hukum dengan cepat, tepat, dan tentunya berkeadilan. Kira-kira begitu. Oke, Pak Muhib, itu tadi soal zakat dan juga wakaf. Bagaimana dengan dana BOS? Apakah Kemenak juga sampai pada ranah mengatur mengenai pengelolaan dana BOS di pondok pesantren? Ya, kalau mohon maaf Mbak, karena kalau BOS ini kan ranahnya di Ditjen Pendis ya, bukan di ranahnya Ditjen Bimas Islam. Sementara kami lebih fokus kepada bagaimana tata kelola zakatnya dan bagaimana tata kelola wakafnya begitu. Sehingga kalau memang tadi ya di Undang-Undang 23 2011 memang betul yang disampaikan oleh Pak Carkaya tadi bahwa di bab 6 di pasal 35 memang masyarakat diberikan ruang untuk melakukan pengawasan ya, pengawasan oleh masyarakat begitu yang secara umum. Dan ini saya kira untuk selanjutnya adalah bagaimana aparat penegak hukum untuk mencari bukti yang memenuhi kriteria. Saya kira itu adalah kewenangan daripada aparat penegak hukum. Tapi dalam prinsipnya bahwa tata kelola zakat ini yang pertama harus izin. Jadi kalau tidak berizin itu sudah tindak pidana menurut kami. Oke, gitu, Mbak. Pak Mu, sebelum saya ke Prof. Hipnu ya, mungkin saya ingin menegaskan dulu sebentar. Kalau tadi Pak Mu menyampaikan bahwa sebetulnya kan ini Pondok Pesantren Al Zaitun tidak memiliki izin ya untuk mendapatkan zakat. Tapi selama ini, selama Pondok Pesantren Al Zaitun itu berdiri, artinya menerima zakat. Kalau itu gimana? Kalau pantauan dari Kementerian Agama? Kalau faktanya itu kami belum mendetail ya. Tapi dari beberapa informasi yang kami dapatkan, ini sedang kami dalami juga begitu. Apakah ada juga
afiliasi atau lembaga-lembaga yang dijadikan skoci begitu ya. Tapi ini juga perlu pendalaman dan saya kira jika memang tidak ada izinnya maka pengelolaan zakat itu adalah ilegal dan melanggar hukum begitu. Tapi sebenarnya ketika pondok pesantren ini kemudian menerima zakat dan wakaf, mendapatkan izin, juga memiliki kewajiban untuk melaporkan ke Kemenakkah, Pak Muhib? Betul. Ada tata kelola pelaporan yang semuanya harus masuk dalam SIMBA dan itu diatur secara rigid bahwa pelaporan itu harus sesuai dengan PSAK 109 begitu. Bagaimana cara mencatatkannya dan pemilahannya antara zakat dengan infak, Mbak, karena infak sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya itu tentu berbeda begitu ya. Karena zakat itu pendistribusiannya juga berbeda gitu, harus ke 8 asnaf dan itu juga memiliki kriteria khusus yang tidak sama dengan infak sedekah dan DSKL begitu. Begitu, Mbak. Oke, baik. Saya mau langsung lanjut dulu ke Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, kalau kita lihat ini kan sebetulnya kalau kita bicara konteksnya Panji Gumilang ini pelaporannya banyak sekali ya, Prof ya. Kalau catatan kami ini ada soal penistaan agama atau penodaan agama juga ada pelaporannya. Terus kemudian yang terbaru ini adalah soal dugaan korupsi dana BOS dan juga zakat. Dari berbagai macam laporan yang masuk ke kepolisian ini seperti apa kita bisa melihat dari kacamata hukum mengenai proses hukum yang nantinya berpotensi menjerat Panji Gumilang? Prof. Ibnu. Ya, ini Mbak Gina, ini kan tadi ada 4 kan? Ya. Ada 4 tindak pidana diduga. Dalam konteks hukum ada suatu namanya istilahnya adalah berbarengan. Ada istilah hukumnya itu adalah summon law, konkursus. Tapi kita lihat, Mbak, dari kasus 4 ini kan ada yang tidak pidana umum, ada yang tidak pidana khusus. Ya. Dan itu tidak pidana umum terkait penistaan, kemudian zakat, BOS bisa menunjukkan korupsi, TPPU juga ada korupsi. Jadi ada tidak pidana umum, tidak pidana khusus. Oleh karena itu lembaganya pun juga berbeda. Dengan demikian pertanyaannya apakah bisa dimungkinkan tindak pidana umum, tindak pidana khusus itu merupakan disatukan kumulatif. Tapi kalau dikait kumulatif itu digabung Pak istilahnya orang Jawa, itu agak kesulitan. Nanti potensi obskurnya agak rumit, tidak jelas. Oleh karena itu ada 2, tindak pidana umum terhadap penistaan dan penggelapan zakat itu jalan, tindak pidana BOS terkait dengan TPPU juga tersendiri, itu lebih jernih. Tapi pertanyaan gini Mbak, saya melihatnya gini, memang laporan bertubi-tubi ya. Saya melihatnya sebagai subjek hukum. Pak PG ini usianya sudah 77 loh ya. Nah, 77 ini yang kita khawatirkan, ya kita nggak berpikir jelek ya. Kadang-kadang kalau sudah usia itu alasan sakit. Alasan sakit yang menjadikan dibantarkan. Banyak kan Mbak Gina, Mbak Ken lihat kan kalau kasus-kasus besar itu tadinya gagah gitu kan, tapi begitu masuk upaya paksa sakit sehingga dibantarkan. Ini yang menjadikan suatu problem tersendiri. Oleh karena itu dalam hal seperti ini saya kira Bareskrim harus cepat saja penjelasan ini, cepat, tapi juga dengan beberapa tindak pidana, jangan sendiri-sendiri, dikumulatifkan, dikonkursuskan. Karena apa? Hukumannya nanti apabila terbukti kaitannya dengan BOS, apa yang dilakukan zakat, dengan penistaan, itu akan yang dilakukan terberat tambah sepertiga. Jadi jangan sendiri-sendiri. Nah, ini saya kira sebagai asas cepat di dalam suatu penyelesaian suatu perkara pidana. Sehingga yang bersangkutan seandainya nanti terbukti itu menjadikan lebih baik yang terberat tambah sedikit. Tidak ditambah-tambah seperti matematika. Gitu, Pak. Oke, Prof. Ibnu, kalau kita melihat dari sisi hukumnya ini kan penegak hukum juga sudah mulai berproses, tapi juga pihak Panji Gumilang nampaknya juga melakukan menyerang balik begitu dengan gugatan-gugatan yang disampaikan kepada beberapa pihak. Nah, apa kemudian kalau secara hukum yang membuat nampaknya masalah ini, kasus ini menjadi begitu rumit sehingga penanganan hukumnya jadi terkesan lama?